Kita jawab soalnya. Sudut kritis pada hukum sinus terjadi jika sudut bias membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, itu sudut biasnya tadi yang di sini itu membentuk sudut 90 derajat. Ini yang R ini. Lalu seberkas sinar merambah dari medium rapat ke medium renggang. Sudah pasti ini terjadi pemantulan sempurna yang Bapak bilang tadi. Dia dari yang rapat dulu ke yang renggang. Kalau yang renggang ke yang rapat tidak pernah terjadi yang namanya pemantulan sempurna itu. Lalu yang namanya pemantulan sempurna sudah pasti R-nya itu adalah 90 derajat. Lalu jika indeks bias air sebesar 1,33 dan indeks bias crown glass, anggaplah ini itu sejenis kaca dengan indeks biasnya 1,52. Nah, sekarang kan posisinya si cahaya ini atau sinar ini berasal dari medium yang rapat ke yang renggang, itu ya, rapat ke yang renggang. Nah, anggaplah ini posisinya seperti ini. Yang rapat itu si crown glass, ya ya, karena indeks biasanya lebih besar. Ini adalah crown glass. Indeks biasanya 1,52. Oke, ada sinar dari crown glass dengan indeks bias 1,52 menuju si air. Nah, dia bilangnya di sini air dengan indeks bias 1, nah posisinya gini, dari indeks biasnya yang lebih besar ke air dengan indeks bias 1,33 terjadi yang namanya tadi pemantulan sempurna sudut kritis, tapi udah dijelaskan sebenarnya di sini sudutnya sebesar 90 derajat. Andaikan pun nanti kamu tidak diberitahu bahwa itu 90 derajat, maka kamu harus ingat bahwa yang namanya sudut kritis terjadi ketika pemantulan sempurna. Sudah pasti sin R-nya ini adalah yang R ini 90 derajat. Nah, ditanya berapakah sinus, berapakah sudut kritisnya itu sendiri? Yang ditanya ini berapakah yang ini? Kita ditanya soal kita. Nah, kalau untuk menjawab ini, ya udah kita jawab seperti yang sudah kita dapatkan rumusnya. Sin boleh gini, sin sudut kritis, sin sinar datang sudut kritisnya adalah N2 per N1. Nah, si N2 nya sekarang siapa? Ya ya. Nah, N2 nya ini indeks bias keduanya ini yang N1. Nah, lalu N2 berapa? 1,33 per 1,5. Ayo bagikan itu 1,33 dibagi 1,52. Oke, tuh udah Bapak tulis 0,875. Sebenarnya nggak susah kalau misalnya kita udah punya kalkulator. 0,875. Nah, udah pernah Bapak bilang di kelas 10 ataupun di kelas 11 kemarin bahwa ini kan sin sudut kritisnya itu adalah 0,875. Nah, ini kan yang ditanya berapakah nilai sudutnya itu? Yang ditanya kan berapa besar sudut. Maka udah pernah Bapak bilang kemarin bahwa itu adalah iya 0,875 iya, atau inversnya si 0,875 ini untuk si sinus. Nah, untuk mendapatkan ini berapakah sudutnya jika nilainya si sinus itu adalah 0,875. Oke, kembali kita ke grafik. Grafiknya tadi udah bawa bilang ini. Kalau yang namanya 1 itu pasti 90. Ya kan? 90. Ini adalah 1, ini 90. Itu ya, ini 100. Ini 180. Nah, nilai 0,87. Kalau Bapak bilang bahwa perhatikan ini 1, lalu di bawahnya 1 kan ada setengah akar 3. Lalu di sini setengah akar 2. Lalu di bawah ini setengah. Perhatikan, memang agak rumit ini. Dia punya, kalau kita bilang 0,5, di situ kan nggak ada opsi 30, kan? Kalau di sin 30 kan setengah. Di sini posisinya ini. Nah, dia nggak bilang nggak ada opsinya 30. Yang di bawahnya di situ 45, 48, 50, 61. Nah, perhatikan, dengan menggunakan kalkulator itu sebenarnya kita bisa dapat berapa sinus, berapa nilai sudutnya.
itu adalah sekitar 61 derajat. Oke, nanti gunakan kalkulator untuk dapat ini. Lalu kalau kita bandingkan di sini, bahwa ternyata akar 2 itu adalah 1,4, akar 3 dicatat 1,7. Nanti kira-kira aja gitu. Sekitar ya, ini bukan mutlak, ada juga apakah selebihnya Bapak buat 2 angka aja. Lalu kalau kita bilang bahwa sudutnya 45. Oke, kalau tadi kan di sini 30, lalu 45, lalu 60. Oke, kita ambil kalau 30 udah pasti salah. Nggak mungkin itu ini aja 0,8. Kalau 0,5 kan masih setengah. Jadi nggak ada yang 30 di sini. Kalau kita ambil 45, kalau 45 kan setengah akar 2. Setengah akar 2, maka itu sudah pasti bahwa kalau setengah akar 2, setengah dikali akar 2, 1,4. Nah, berapa hasilnya itu? Berarti 0,5 dikali 1,4. Nah, gitu kira-kira nanti ya, kalau kamu misalnya bingung nggak pakai kalkulator, berapa kira-kira? 1,5 dibagi 0,4. Tidak. Kalau 1,4 dibagi 2, coba ayo. Kita nggak pakai ini deh. Setengah dikali 1,4 atau 1,4 dibagi 2. Bagi. Jadi 14 dibagi 20 itu posisinya sekarang. 14 dibagi 20 berapa? 0,7. Posisinya 0,7 kan? Nah, kalau udah dibilang 0,7, maka yang kita cari kan 0,8. Sudah pasti bahwa yang 41 ini tidak benar. Oke, nggak mungkin karena 45 derajat aja masih 0,7. Dia maunya berapa? 0,875. Berarti 45 udah wajib dieliminasi. Sudah pasti dieliminasi. Oke, yang kedua 60. Ya, 60. Kalau 60 kan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 Bapak udah bilang tadi bahwa setengah dikali 1,7. Oke, bagikan 17 dibagi 20. 0,85. Berarti yang 0,85. Oke, berarti 0,85. Kita butuh berapa? 0,875, sekitar 0,25 lagi. Jadi kemungkinan yang ini juga tidak benar dan yang ini juga tidak benar. Itu sudah pasti kamu eliminasi. Nah, yang ini kah? Itu yang ini sekarang. Oke. Ini catat ya. Ini catat. Berarti untuk si sinus sin 1 derajat, oke, sin 1 derajat sekitar 0,017. Jadi sin 1 derajat 0,017. Jadi kalau 1 derajat ditambah kita dapat tadi 0,85. Jadi kalau misalnya anggaplah ini ya. Jadi kalau yang satu ini berarti 0,85 ditambah 0,017. 0, ya. Jadi ini 7, ini 6, ini 8,67. 0,867. Oke. Kalau misalnya itu 1 derajat. Ini sebenarnya ada nilai-nilai yang lain ya. Karena kita tadi membulatkan langsung 1,7 di atas itu, makanya nilainya seperti ini. Tapi andaikan ini menjadi 3 derajat, 3 derajat, maka sin 3 derajat itu sekitar 0, ini kali 3 ya, maka 2, 5, 3 kali 7, 21, 3 kali 1, 3, 5, 0, 0,51. Nah kalau 0,51, 0,85 ditambah 0,051 ke 1, 10, 9. Jadi dia udah 0,9. Jadi udah melebihi dari apa yang kita cari. Jadi ingat yang Bapak buat ini sebenarnya hanya untuk mengantisipasi kemungkinan nanti kamu itu nggak punya kalkulator, atau anggaplah kalkulatormu tidak ada. Jadi
Bagaimana kamu mendapatkan sudut ini tanpa kalkulator? Maka dengan yang Bapak bilang ini, kita hanya menghitung-hitung, mengandai-andai, dan mengeliminasi setiap option yang tidak memenuhi menurut perhitungan kita. Tapi yang perlu dilihat di sini tadi adalah akar 2, akar 3, dan sin 1 derajat. Penambahannya seperti itu. Ya. Oke, dicatat, dilengkapi jawabannya. Jadi jawaban yang paling benar untuk ini apa? Bagian D. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau bagian E itu terlalu besar, udah sampai 0,9, dan yang paling benar adalah 61 derajat.